Halo, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya, senang sekali rasanya hari ini Ibu dapat kembali ke kelas kalian. Ya, semua nampak cantik ya. Semua rambutnya dikepang menggunakan baju pramuka. Dan bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, ya, harus baik, Baik, semua Bu. terlihat cerah ya. Cantik semuanya. Nah, anak-anak semua sudah masuk room ya? Sudah, Ibu lihat semua sudah di room, tapi kalian tetap harus mengisi Google Form. Linknya sudah Ibu kirim ke WA Group, nanti diisi ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, ada baiknya kita awali dengan doa. Nah, hari ini siapa mau memimpin doa? Silakan angkat tangan. Siapa mau memimpin doa? Ayo, jangan lama-lama. Atau Ibu tunjuk ya. Hari ini Ibu mau tunjuk Nita Serina untuk memimpin doa. Ya cantik ya, silakan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih ya Nita. Baik, anak-anak sebelum pelajaran ini kita lanjutkan kegiatan inti, ada baiknya Ibu menyampaikan beberapa peraturan ya. Jadi ada beberapa aturan dalam pelajaran online. Anak-anak ya, ada beberapa yang harus kalian perhatikan dalam pelajaran online. Itu adalah salah satunya ketika kalian tidak berbicara, silahkan matikan pelantang suara kalian atau speaker kalian. Jika kalian berbicara, silahkan raise hand. Setelah itu baru menghidupkan speaker kalian. Ya, paham ya anak-anak ya? Iya. Kalau sudah, nah sekarang Ibu akan memutarkan sebuah video untuk kalian. Ya, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Oke. Sebentar ya, Ibu share screen. Nah. Sehat, kuat, rajin rasa dan berwangi menyegarmu. Mata tiga roda. Kumatlas dari bahan temulawak. Kumatlas semua kan bertambah. Jakarta Fair. Hello Anda, biskuit yang enak. Bukan seseorang, taburkan misteri
Iya, sudah ya. Sudah ya anak-anak ya. Sudah semua menyimak video tadi? Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Apakah pendapat kalian terhadap video yang sudah kalian tonton? Nah, yuk. Bagaimana pendapat kalian? Ya, satu orang segera. Siapa? Ya, nampaknya Nita Serna sudah menghadirkan lantang suaranya. Menurutmu bagaimana, Nita? Bagus, Bu. Kenapa bagus? Alasannya apa? Atau yang lain? Punya pendapat lain? Coba Cynthia Dewi, menurutmu bagaimana video yang tadi? Menurut saya bagus, Bu, karena pengarangnya hebat. Hebat. Hebat karena mampu Membuat iklan tersebut. Iya, mampu membuat iklan tersebut. Jadi menggabungkan beberapa iklan menjadi sebuah lagu ya. Nah, pendapat lain, semua berpendapat sama, bagus. Ada yang berpendapat buruk? Coba Ayu Rai, menurutmu? Bagus, Bu. Bagus juga. Kalau Putri? Bagus. Ya, bagus juga, Bu. Bagus banget. Karena bisa semua iklan dijadiin satu. Iya. Nah, anak-anak menilai baik dan buruk sebuah karya sering disebut juga sebagai kegiatan apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Putri? Identitas karya. Ya, Mas. Apa? Identitas karya? Ada yang punya pendapat lain? Kegiatan menilai sebuah karya sering juga disebut dengan kegiatan apa? Ya, Rara? Mengulas. Iya, mengulas karya. Karena hari ini kita akan belajar teks ulasan. Ya, teks ulasan. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan layar. Tunggu sebentar. Nah, sorry, itu salah share. Oke, baik. Ini dia anak-anak ya. Nah, ini dia.
Anak-anak, hari ini kita akan belajar teks ulasan yang tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui pendekatan saintifik, model inquiry, peserta didik dapat menelaah struktur teks ulasan yang dibaca dengan teliti, kritis, kerjasama, dan tanggung jawab. Dan yang kedua, melalui kegiatan membaca teks ulasan novel, peserta didik dapat menganalisis kebahasaan teks ulasan dengan teliti, kritis, kerjasama, dan tanggung jawab. Ya. Nah, pembelajaran kita tentunya bermanfaat, anak-anak ya. Jadi apa manfaatnya kita belajar teks ulasan? Adalah, nah, untuk peserta didik mampu mengulas berbagai karya dalam kehidupan sehari-hari, atau mampu menilai berbagai karya. Ya, karya itu kan tidak hanya novel saja. Nanti ada lagu, ada film, ada apa lagi? Lukisan, itu nanti kalian bisa nilai. Ya. Anak-anak, kita langsung saja ya. Nah, anak-anak, beberapa hari yang lalu Ibu sudah mengirimkan sebuah teks pada kalian yang berjudul Berimajinasi dengan Hujan. Apakah kalian sudah membacanya? Sudah, Bu. Sudah semua membaca ya? Nah, kalau begitu kita langsung ke kegiatan menganalisis struktur teks. Ya. Jadi apa saja sih struktur teks ulasan? Sekarang kita pelajari ya. Anak-anak, dalam pembelajaran ini jika aktif kalian menjawab, kalau kalian dapat jempol dari teman-teman itu artinya kalian mendapatkan poin. Kalau ditunjuk poinnya 1, tapi kalau kalian inisiatif untuk berbicara nanti poinnya 2 ya. Nah, anak-anak, dari teks yang sudah Ibu kirim ke kalian, Ibu mengutip bagian. Baik anak-anak, Ibu sudah mengutip bagian awal dari teks yang sudah Ibu bagikan kemarin. Coba dicermati lagi, jadi bagian awal. Tunggu sebentar. Rara masih join. Baik anak-anak, Ibu sudah mengutip bagian awal dari teks yang sudah Ibu bagikan, ya. Nah, menurut kalian, pada bagian ini merupakan struktur teks ulasan bagian apa? Nah, siapa tahu? Tentunya kalian sudah berusaha belajar ya sebelumnya. Ya, satu orang dijawab. Ayo. Identitas karya, Bu. Deviantari, ya, identitas karya. Pada bagian awal dari struktur teks ulasan itu adalah identitas karya, ya. Baik. Ya. Mohon maaf tadi siapa yang raise hand? Cinta ya. Nanti yang lain jika hendak berbicara raise hand dulu ya, jangan langsung hidupkan speaker. Oke, tetap kita berikan jempol untuk Deviantari, luar biasa ya. Lalu berikutnya, ini juga Ibu kutip dari teks yang sudah Ibu kirimkan. Hujan merupakan novel karya Darwis atau ya lebih dikenal dengan nama Tereli, adalah seorang penulis novel tanah air yang beberapa karyanya sudah pernah diadaptasi ke layar lebar karena novel-novelnya selalu memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri dari penulis lainnya. Nah, di sini penulis ulasan berusaha menjelaskan keberadaan novel ini. Nah, kira-kira bagian ini merupakan struktur bagian apa? Nah, siapa duluan tadi? Baik, coba Ayu Ridya. Orientasi, Bu. Orientasi, luar biasa. Pasti anak-anak Ibu sudah membaca ya sebelumnya apa saja struktur dari teks ulasan. Beri jempol dulu untuk Ayu Ridya, luar biasa ya.
2 poin Ayu. Nah, berikutnya, ya ini adalah orientasi. Berikutnya, novel ini menceritakan kehidupan tokoh utama yang bernama Lail, yang hidup pada tahun 2042. Ya, ini belum terjadi. Makanya novel ini sering disebut sebagai novel yang isinya adalah imajinasi dari si penulis. Ya, tahun yang jumlah penduduk dunia melonjak drastis menjadi 10 miliar dan semua teknologi serba canggih. Ya. Kira-kira bagian ini merupakan struktur apa? Ada yang tahu? Nah, Dinda ya, duluan Dinda. Silakan. Menurut Dinda ini Sinopsis, Bu. sinopsis. Struktur bagian sinopsis. Iya, struktur bagian sinopsis. Oke, beri jempol untuk Dinda dulu. Luar biasa ya, 2 poin untuk Dinda. Berikutnya, nah, membaca novel ini mampu membawa kita terhanyut dalam alurnya yang maju mundur tetapi mengalir layaknya sebuah film. Ada kata alur maju mundur di sana. Berarti yang dijelaskan dalam bagian ini adalah unsur pembangun dari novel itu. Kira-kira strukturnya apa ya? Ada yang tahu? Ayu dia, yang duluan raise hand. Oke. Analisis, Bu. Iya, bagian analisis. Ya, karena dia memaparkan tentang unsur yang terdapat di dalam novel. Berikutnya, nah, cerita dalam novel ini sangatlah menarik, ditambah dengan penokohan yang kuat dan terfokus akan membuat pembacanya semakin terkait dan terhanyut oleh ceritanya. Di dalam kutipan ini ada kata menarik yang menegaskan bahwa ini merupakan struktur apa? Ada yang tahu? Oke, Nita. Nita pertama. Evaluasi. Evaluasi. Atau evaluasi kata lainnya apa? Penilaian atau ulasan. Ya, evaluasi atau penilaian. Luar biasa Nita ya. Hari ini luar biasa siswa ibu semuanya, tanpa ditunjuk semua sudah raise hand ya. Sudah aktif dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini merupakan evaluasi. Baik, sekarang ibu mau 1 orang. Nita diturunkan dulu dong tangannya biar adil. Iya, ibu mau 1 orang. Menyimpulkan apa saja sih struktur teks ulasan. Nah, yuk. Silakan raise hand. Siapa yang mau? Ya, Cynthia duluan raise hand. Struktur teks ulasan bisa dibagi menjadi 5, yaitu identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, atau penilaian. Iya, luar biasa Cynthia ya, tepat sekali. Jadi struktur teks ulasan itu ada identitas, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Paham ya sampai di sana? Ada pertanyaan? Geleng-geleng kalau tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan raise hand. Oke, udah semua geleng-geleng ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaannya. Nah, cerita ini atau bagian ini juga Ibu kutip dari teks yang sudah Ibu bagikan ke kalian yang tentunya sudah kalian baca. Ya, Hujan merupakan novel karya Darwis atau lebih dikenal dengan nama Penaterelli, yaitu seorang penulis novel tanah air yang beberapa karyanya sudah pernah diadaptasi ke layar lebar karena novel-novelnya selalu memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri dari penulis lainnya. Nah, anak-anak, ada beberapa kaidah kebahasaan yang biasanya muncul di dalam teks ulasan. Ya, dalam kutipan ini ada kata yaitu. Nah, yang sudah Ibu cetak kuning. Menurut kalian, kata yaitu merupakan kata apa? Ya, ada yang bisa raise hand. Oke, ayo Rai pertama raise hand. Aktif sekali siswa Ibu.
Kata yaitu merupakan kata penghubung atau konjungsi penerangan. Iya, kata hubung atau konjungsi penerangan. Ya, luar biasa Ayu Raya, tepat sekali jawabannya. Kata yaitu merupakan kata hubung atau konjungsi penerangan. Berikutnya ada kata karena. Ada yang tahu kata karena itu merupakan kata apa? Nah, siapa duluan? Cynthia Dewi. Oke, Cynthia Dewi. Kalah cepat yang lain nih. Rara garuk-garuk sampai kalah cepat. Ya, Cynthia. Kata karena artinya konjungsi penyebab atau kata hubung. Ya, dia kata hubung. Ya, atau konjungsi penyebab. Cynthia ya. Luar biasa. Jadi tidak hanya ada kata karena, ada kata sebab lagi ya. Sama juga dengan yaitu, konjungsi penerangan tidak hanya yaitu saja, ada yakni, dan Ibu yakin kalian sudah membacanya. Ya, membaca sebelumnya. Nah, kutipan berikutnya. Kemudian Lail bertemu dengan laki-laki yang menyelamatkan hidupnya, bernama Esok. Di sana ada kata kemudian. Kata kemudian merupakan kata apa? Nah, ayo satu orang, raise hand. Ayu Ridya yang pertama, silakan. Kata kemudian adalah kata hubung atau konjungsi temporal. Konjungsi temporal. Ada yang tahu tidak kata lain dari konjungsi temporal? Nah, luar biasa Ayu Ridya ya. Sudah dapat poin dari Ibu. Konjungsi temporal juga sering disebut sebagai konjungsi apa? Ada yang tahu? Oke, Putri, silahkan. Sebagai konjungsi waktu. Iya, penanda waktu. Luar biasa ya. Poin lagi. Oke. Nah, kemudian merupakan kata hubung atau konjungsi temporal. Baik, kutipan berikutnya. Belum lagi melalui alur maju mundur atau plot twist, khas yang sering digunakan oleh Tereli, pembaca akan dibuat berdebar-debar dan penasaran karena harus mengetahui akhir kisahnya. Di sana ada kata harus. Kata harus di sana menegaskan apa sih? Coba Ibu mau tahu. Siapa duluan? Oke, Ayu Rai. Gerak cepat semuanya. Ayu Rai. Kata harus merupakan pernyataan saran atau rekomendasi. Iya. Dalam teks ulasan, ya, dalam teks ulasan biasanya berisi pernyataan saran atau rekomendasi. Ya, luar biasa ya. Inilah kaidah kebahasaan yang sering terdapat dalam teks ulasan. Pada itu, sekarang Ibu bertanya lagi. Nah, coba seseorang simpulkan kaidah kebahasaan apa saja sih yang biasanya muncul dalam teks ulasan? Nah, ya satu orang. Oke, Rara. Akhirnya Rara kebagian juga. Ya, Rara. Kaidah kebahasaan yang biasanya muncul dalam teks ulasan adalah 1. Kata hubung atau konjungsi penerangan, 2. Kata hubung atau konjungsi penyebab, 3. Kata hubung atau konjungsi temporal, 4. Pernyataan saran atau rekomendasi. Iya, luar biasa. Rara, beli jempol dulu untuk Rara. Ternyata diam-diam Rara dari tadi menyimak juga ya. Jadi, kaidah kebahasaan yang sering muncul dalam teks ulasan, yaitu yang pertama adalah kata hubung atau konjungsi penerangan, yang kedua adalah kata hubung atau konjungsi penyebab, yang ketiga kata hubung atau konjungsi temporal, atau kata yang sering menandakan waktu ya, kata hubung yang menandakan waktu, dan yang terakhir adalah pernyataan saran atau rekomendasi. Ya, nanti kalian baca-baca lagi contoh-contohnya ya. Apa saja contoh dari konjungsi penyebab, terus pernyataan saran atau rekomendasi, apakah kata harus saja atau ada kata-kata lainnya. Nanti silakan dibaca-baca lagi bukunya ya, atau cari sumber-sumber di internet. Nah, baik. Sekarang ayo kita mengerjakan LKPD. Ya. Ibu stop share dulu. Nah, baik anak-anak.
Sekarang silahkan buka handphone kalian, lihat ke WAG. Kemarin sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu sudah membagi kalian jadi 2 kelompok. Ya, silahkan lihat WAG, Ibu kirimkan LKPD di sana, LKPD. Nih, Ibu tayangkan dulu LKPD-nya ya. Jadi kalian tahu apa yang harus kalian kerjakan. Baik, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Oke. Sudah dapat dilihat? Sudah dapat dilihat? Oke. Nah, ini LKPD-nya, silahkan dibaca ya. Terus kalian diskusikan bersama kelompok di WhatsApp grup ya yang sudah Ibu buat. Di sana per kelompok sudah ada 4 dan 5 orang. Ya, ini dibaca. Setelah dibaca didiskusikan. Ya, analisislah struktur teks tersebut dengan jelas dan tepat. Ya, nanti di sini tulis yang tadi kalian sudah bahas, yang sudah diskusikan. Struktur teks ulasan itu ada apa saja. Nah, lalu misalnya struktur yang pertama terdapat dalam paragraf berapa atau bagian mana. Ya, lalu yang kedua, amatilah kembali teks di atas dan telahlah aspek-aspek kebahasaan dalam tabel berikut. Nanti di sini ditulis aspek kebahasaannya apa, misalnya dia mengandung konjungsi temporal. Itu terdapat dalam paragraf berapa dan ditandai dengan kata apa. Ya, seperti itu, hanya ada 2 pertanyaan di dalam LKPD. Kalian paham? Ada yang ditanyakan? Tidak? Iya, semua sudah geleng-geleng, berarti tidak ada pertanyaan ya. Waktu kalian mengerjakan LKPD ini adalah 5 menit. Bisa 5 menit? Harus bisa. Yuk, baca cepat. Oke, Bu, stop share. 5 menit dari sekarang, jangan berlama-lama. Ibu sudah mengamati kalian ya. Sudah ada yang mulai berkomentar di grup? Silahkan mulai bekerja 5 menit dari sekarang. Ya, lalu persiapkan 1 orang anggota kelompok untuk mempresentasikannya ya. Nanti kelompok lain menanggapi. Nanti Ibu tunjuk aja deh. Ibu tunjuk nanti siapa yang presentasi ya. Wah, tuh ada yang sudah tulis. Rara, kamu senyum-senyum, ayo bekerja. Sudah ya, 2 menit sudah berlalu, waktu kalian lagi 3 menit. Segera ya. Baik, ya ini kelompok satunya sudah mulai menjawab pertanyaan yang kedua ya. Semua gerak cepat nih. Kalian pernah membaca novel Matahari? Pernah? Tidak ya? Pasti semua tidak pernah nih. Nanti sepertinya novel Matahari ini ada di perpustakaan. Nanti kalian silakan baca ya. Ya, banyak-banyak membaca agar banyak tahu. Hari ini baca ulasannya saja dulu ya. Nita Serina diaktifkan kameranya sayang. Iya. Semua aktif hari ini. Yuk, waktu kalian 2 menit lagi. Sudah ya? Sudah?
Sudah 5 menit sudah berlalu? Sudah? Kalau sudah, coba mana jempolnya? Coba jempolnya mana kalau sudah? Oke, siap. Semua sudah menyelesaikannya. Baik, kelompok 1. Di kelompok 1 ada Ayudhya Puspita, ada Cynthia Dewi, Ayu Rai, dan Deviantari. Nah, siapa yang mau presentasi pertama? Raise hand. Atau Ibu tunjuk? Cynthia, siap untuk presentasi? Oke, silakan Cynthia, biar tidak berlama-lama ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami, kelompok 1. Iya. Analisis struktur tersebut dengan jelas dan tepat. Struktur teks ulasan, paragraf. 1. Identitas, bagian awal, orientasi, paragraf 1, sinopsis 1 dan 3, analisis, paragraf 4, evaluasi, paragraf 5. Iya, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu, jempol untuk Sinta Dewi. Nah, sekarang Ibu bertanya pada kelompok 2. Apakah kelompok 2 punya pendapat lain tentang struktur yang terdapat dalam teks ulasan yang terdapat di LKPD? Coba kelompok 2, di kelompok 2 ada Purnami, ada Aurelia Arya Putri, ada Ayu Rai, Deviantari, dan Rara. Coba Ibu bertanya pada Rara deh. Rara, apakah hasil analisismu sama dengan kelompok 1 atau tidak? Nah, jika tidak, di mana perbedaannya? Tidak, Bu. Tadi Cynthia mungkin pas sinopsisnya itu dia bilang terdapat pada paragraf 1 dan 3. Kalau menurut saya dengan kelompok terdapat pada paragraf 2 dan 3. 2 dan 3. Nah, bagaimana Cynthia? Menurutmu, apakah apa yang dikatakan oleh Rara itu benar? Ya, Bu. Iya, nanti dibaca lagi ya. Dibaca lagi teksnya, teks ulasan yang sudah Ibu bagikan. Jadi, di dalam teks ulasan yang sudah Ibu bagikan, struktur yang tepat itu adalah yang pertama identitas di bagian awal, orientasi di paragraf 1, sinopsis di paragraf 2 dan 3, bukan di 1 dan 3 ya. Terus analisis ada di paragraf yang keempat, dan evaluasi ada di paragraf terakhir, yaitu di paragraf 5. Oke, luar biasa ya kelompok 1 dan kelompok 2, berikan jempol semuanya. Oke, nah sekarang kita masuk ke presentasi menelaah kaidah kebahasaan. Karena tadi sudah strukturnya di kelompok 1, kaidah kebahasaannya Ibu mau di kelompok 2. Ayo raise hand, siapa yang mau menyampaikan hasil kerja kelompoknya? Ibu tunjuk atau ada yang raise hand? Baik, kalau gitu Ibu tunjuk Putri aja deh. Putri, kamu siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompokmu? Oke, silakan. Siap. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya kerjakan dengan kelompok saya. Yang pertama ada aspek kebahasaan, itu ada konjungsi penerang. Ada di paragraf 1, ditandai dengan kata yakni. Terus yang kedua ada konjungsi temporal pada paragraf kedua, terus ditandai dengan kata kemudian. Yang ketiga, konjungsi penyebab ada pada paragraf ketiga, ditandai dengan kata sebab. Dan yang keempat, ada pernyataan saran atau rekomendasi, ada
ada pada paragraf kelima ditandai dengan kata hendaknya. Iya, luar biasa ya. Beri jempol dulu untuk Aurelia Putri. Ya, coba saya Ibu bertanya pada kelompok 1, apakah hasil menelaahmu sama dengan kelompok 2? Nah, satu orang silakan berbicara. Coba Ibu mau Ayu Rai Sama, Bu. sekarang. Oh iya, Cynthia duluan. Oke, Cynthia. Bagaimana hasil telaahmu dengan kelompok 2? Sama. Sama, ya. Benar sekali. Tepat ya apa yang sudah kalian telaah. Jadi, ada kata-kata seperti yakni yang merupakan konjungsi penerang, ada juga kata kemudian, konjungsi temporal, lalu ada konjungsi penyebab, ada kata sebab ya di sana, dan pernyataan saran, kata hendaknya ya. Jadi kalian tidak sebatas tahu apa yang tadi kita diskusikan di awal. Jadi ada banyak kata-kata lain. Ya, nanti kalian baca-baca lagi. Sudah luar biasa ya anak-anak ya. Luar biasa semuanya. Nah, baik anak-anak, Ibu merasa bahagia hari ini ya karena kalian semua aktif dalam pelajaran. Ya, ada si Cynthia yang antusias sekali, terus Rara yang terus raise hand tapi nggak dapat bagian karena terlambat. Ya, semua sudah luar biasa anak-anak ya. Dan sekarang Ibu mau satu orang, silahkan raise hand kalian. Siapa mau menyimpulkan kita sudah belajar apa saja sih hari ini? Nah, kita sudah belajar apa hari ini? Kita sudah belajar apa? Kita belajar 2 hal tadi. Coba Ibu mau? Ya, silakan Deviantari. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ya. Hari ini kita telah belajar tentang struktur teks ulasan dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Iya, luar biasa. Deviantari beri jempol untuk temannya. Baik anak-anak ya, semua sudah aktif hari ini. Ya, sudah aktif. Nampaknya kalian juga sudah mempersiapkan pembelajaran ini, sudah belajar sebelumnya, nanti tolong dipertahankan. Ya, yang belum sempat belajar, tolong nanti belajar, baca-baca teks ulasan lainnya, dan ada baiknya juga kalian belajar membaca novelnya biar nggak penasaran ya. Baik anak-anak, ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak. Jika tidak, karena pembelajaran ini diawali dengan doa, maka dari itu ayo tutup pembelajaran ini dengan doa pula. Siapa yang menutup dengan doa? Tadi siapa yang membuka? Nita yang membuka. Siapa yang mau menutup? Doa penutup? Kok senyum sih doa penutup? Oke, kalau gitu yang tadi paling kalem siapa ya? Nah, dia Puspita deh, cantik. Ya, silakan tutup pembelajaran ini dengan doa. Marilah kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Ayudia Puspita. Anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Ingat, jika keluar rumah tetap terapkan protokol kesehatan. Ya, dan pembelajaran ini mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Iya, Ibu stop record dulu. Setelah ini kalian bisa meninggalkan room ya.